Ajukan pengunduran diri kepada Kapolri, sidang etik terhadap Irjen Verdi Sambo tetap digelar. Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, besok akan jalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Joshua. Harga telur di ibu kota kembali mengalami kenaikan. Halo, selamat sore pemirsa. Dalam secari kertas bertuliskan tangan, Irjen Verdi Sambo sampaikan permohonan maaf dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Sementara sang istri maksud kami, Putri Chandrawati, akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka besok. Bersama saya Aprilia Putri, Anda menyaksikan MNC News Now. Tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo mengajukan pengunduran diri kepada Kapolri. Namun pengunduran diri Verdi Sambo tidak akan mempengaruhi sidang etik yang digelar hari ini. Hari ini saksi dihadirkan bertambah menjadi 15 orang. Kamis pagi, tersangka pembunuhan berencana Irjen Verdi Sambo menjalani sidang etik untuk pertama kalinya. Irjen Verdi Sambo berseragam lengkap masuk ke ruang sidang di Gedung Transnational Crime Center TNCC Mabes Polri. 5 saksi rencananya dihadirkan antara lain Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divpropam Polri, Brigjen Beni Ali, mantan Karoprovos Divpropam Polri, Kombes Budi Herdi Susianto, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nurpatria, mantan Kaden Aropaminal Divpropam Polri, serta Kombes Susanto, mantan Kabagakum Provos Divpropam Polri. Sidang dilangsungkan secara tertutup, dihadir ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Kode Etik Polri, juga diikuti oleh Kompolnas sebagai pengawas eksternal dalam rangka memantau jalannya sidang. Sebelumnya saat rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan Irjen Verdi Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri. Namun pengunduran diri Irjen Verdi Sambo tidak akan mempengaruhi sidang etik. 5 saksi dihadirkan untuk mendalami peran Irjen Verdi Sambo terkait peristiwa pidana tewasnya Brigadir Joshua. Sidang Komisi Kode Etik akan mendalami apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan Irjen Verdi Sambo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, beredar surat permintaan maaf yang ditulis tangan oleh tersangka Irjen Verdi Sambo di jagat media sosial. Dalam surat tersebut, Verdi Sambo menyampaikan rasa penyesalan dan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Surat pengunduran diri Irjen Pol Verdi Sambo ditulis tangan dengan bertanda tangan di atas materai. Dalam surat tersebut, Verdi Sambo menyampaikan beberapa hal, di antaranya permintaan maaf kepada rekan-rekan sejawat Polri yang turut terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Saya meminta maaf kepada senior dan rekan-rekan semua yang secara langsung merasakan akibatnya. Saya mohon permintaan maaf saya dapat diterima dan saya menyatakan siap untuk menjalankan setiap konsekuensi sesuai hukum yang berlaku. Verdi Sambo juga mengaku menyesal dan siap bertanggung jawab atas semua konsekuensi atas semua tindakan yang telah dilakukan. Sementara itu, pihak Mabes Polri belum memberikan tanggapan. Diketahui Irjen Pol Verdi Sambo mengajukan surat pengunduran diri dari institusi Polri dan tengah menjalani sidang kode etik hari ini. Pemirsa, hari ini mantan Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo menjalani sidang etik yang digelar secara tertutup. Sementara sang istri, Putri Chandrawati, akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka besok, dan berikut pernyataan lengkap Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Jadi hari ini akan dilaksanakan sidang kode etik dengan terperiksa Irjen Pol FS. Yang bersangkutan hadir di sini. Kemudian pimpinan sidang, Pak Kepala Badan Intelijen, kemudian anggota sidang komisi, ada Pak Irbasum, kemudian ada Pak Kadif Propam,
kemudian ada Gubernur STIK dan Irjen Pol Rudolf. Itu sebagai anggota sidang komisi. Adapun nanti juga dihadirkan beberapa saksi ya untuk mendalami peran dari Irjen FS terkait peristiwa pidana yang ada di Duren 3. Saksi-saksi tersebut yang nanti akan dihadirkan antara lain ada Brigjen H, kemudian Brigjen B, kemudian ada Kombes B, kemudian Kombes A, dan satu lagi Kombes S. Ya, itu nanti akan dihadirkan sebagai saksi ya, sekaligus didalami oleh sidang komisi kode etik tentang apa yang menjadi konstruksi hukum pelanggaran kode etik dan profesi yang dilakukan oleh Irjen FS. Jadi nanti rekan-rekan, kita nanti akan memberikan kesempatan kepada teman-teman media untuk meliput pembukaan sidang. Ya, materi sidang tentunya belum bisa diliput, tapi nanti pada saat keputusan sidang komisi atau vonis itu nanti akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk meliput juga dengan visual dan audio. Jadi lengkap semuanya. Pak Dedi, ya. izin Akan ditentukan hari ini juga. Karena sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, ya semuanya berjalan secara paralel dan harus cepat. Ya, proses penyidikan dilakukan oleh tim sidik, tim sus dalam hal ini terkait menyangkut masalah pembuktian kasus 340 subsidiar 338 Junto 5556 yang saat ini sudah tahap 1 itu harus segera diproses. Kemudian untuk tim sidik, tim sus juga besok memintain keterangan Ibu PC dalam kapasitas sebagai tersangka. Itu juga perintah Bapak Kapolri harus cepat berkasnya untuk segera dilimpahkan ke JPU. Kemudian satu lagi tim sidik dari Direktorat Cyber Barreskrim itu menangani kasus atau pidana obstruction of justice. Itu juga harus dipercepat prosesnya. Pemirsa, sudah ada Rizka Dior di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Rizka, selamat sore. Ada perkembangan terbaru apa terkait sidang kode etik Irjen Verdi Sambo? Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa untuk perkembangan atau situasi terkini di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan, bahwa sidang terkait Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan tersangka mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo masih berlangsung hingga sore hari ini, di mana seperti yang kita ketahui bersama April dan juga pemirsa, kiranya sejak pagi hari tadi, ini sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, Irjen Verdi Sambo sendiri terlihat sudah hadir di gedung TNCC Barreskrim Mabes Polri, namun kiranya sidang sendiri baru dimulai sekitar pukul 9 lewat 25 waktu Indonesia Barat, di mana dapat kami informasikan juga April dan juga pemirsa, kiranya untuk sidang pelanggaran kode etik yang dijadwalkan hari ini digelar secara tertutup, begitu sehingga kami awak media tidak dapat memasuki ruangan sidang dan hanya memantau dari luar gedung TNCC Barreskrim Mabes Polri lantai 1, di mana dapat kami informasikan juga kiranya untuk sidang pada hari ini sendiri dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Komjen Pol Ahmad Doviri, di mana dalam sidang yang digelar hari ini juga April dan juga pemirsa, tidak hanya tersangka Irjen Verdi Sambo saja yang hadir pada hari ini, namun kiranya ada 15 saksi lainnya juga yang turut hadir dalam sidang kode etik hari ini, di mana 5 diantaranya ini merupakan patsus dari Brimob, yakni dengan inisial Brigjen HK, Brigjen BA, Kombes BH, Kombes AN, dan juga Kombes S. Dan tak hanya dari patsus Brimob saja, namun kiranya juga ada 5 saksi lainnya dari patsus Provos dan juga ada 3 lainnya dari patsus Barreskrim Mabes Polri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ketiga pihak dari patsus Barreskrim ini juga merupakan 3 tersangka dalam kasus ini, yakni ada Brigadir Riki Rizal atau RR, juga ada Barada Richard Eliezer atau Baradae, dan juga Kuat Maruf. Di mana untuk dari Patsus Barreskrim sendiri atau ketiga yang tadi saya sebutkan, ini khususnya untuk Barada Richard Eliezer sendiri ikut hadir secara offline, sedangkan untuk 2 Patsus Barreskrim lainnya ikut secara fisik atau offline di gedung TNCC pada sore hari ini. Namun dapat kami tegaskan juga April dan juga pemirsa, seperti yang disampaikan atau menurut informasi terakhir yang kami dapatkan, bahwa hari ini sidang digelar
hanya berfokus pada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tersangka Irjen Verdi Sambo dan beberapa pihak kepolisian lainnya, sehingga untuk kasus pengunduran diri yang diajukan oleh Verdi Sambo ini belum ditangani hingga hari ini. Namun perlu kami informasikan juga bahwa kiranya menurut informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kabak Penum Mabes Polri, Nurul Aziza, April, dan juga pemirsa, dari ketotal 15 saksi yang menjalani pemeriksaan hari ini, kiranya 3 diantaranya ini baru saja selesai menjalani pemeriksaan, dan 3 diantaranya tersebut ini adalah Brigadir RR, Barada RE atau Barada Richard Eliezer, dan juga KM. Namun kami belum melihat apakah mereka memang sudah keluar atau meninggalkan gedung TNCC Mabes Polri, sehingga hanya tersisa sekitar 12 saksi lainnya yang dimana ditargetkan oleh pihak kepolisian bahwa akan diselesaikan sidang kode etik pada hari ini. Nah, jika tadi kami juga sempat bertanya untuk tahapan sidang kode etik hari ini sendiri ada 4 tahapan, yakni yang pertama tahap identitas, yang kedua ada pembacaan syarat formil, lalu yang ketiga ada pendalaman materi, dan terakhir ada tahap penyimpulan. April. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan langsung dari gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pagi tadi Majelis Kehormatan Dewan DPR RI juga memanggil Menko Polhukam Ketua Kompolnas Mahfud MD untuk mengklarifikasi kabar anggota DPR yang diundang Verdi Sambo dalam membicarakan skenario yang dirancangnya. Berikut keterangan Mahfud MD usai pertemuan dengan MKD DPR. Melaksanakan tugasnya untuk mengumpulkan informasi. Apakah betul ada anggota DPR yang dihubungi oleh Pak Sambo dalam kasus ini? Klarifikasinya itu minta informasinya dari saya, karena saya mengatakan Pak Sambo itu membuat prakondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak-menembak, dan yang menembak itu, yang membunuh itu Barada E. Jadi Pak Sambo membuat kondisi seperti itu, menghubungi semua orang agar percaya. Siapa yang dihubungi? Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, kemudian Komnas HAM, lalu dan anggota DPR. Nah, itu saya katakan di media. Yang 3, yang Kompolnas, Komnas HAM, dan pemimpin redaksi itu sudah saya klarifikasi benar dihubungi oleh Sambo, diundang oleh Sambo, ada yang ditelepon oleh Sambo, memberitahu begitu. Itu satu. Yang anggota DPR tidak saya hubungi. Pertama karena memang ketika dihubungi tidak diangkat. Yang kedua karena itu bukan perbuatan pidana. Orang dihubungi orang itu kan perbuatan pidana. Kenapa harus dipaksa untuk menjelaskan? Siapa aja mungkin yang dihubungi, mungkin ada ratusan orang oleh Sambo agar percaya gitu kan, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak menggunakan jabatannya. Dan itu dilakukan oleh Sambo hari Senin tanggal 11, bukan dalam rangka perencanaan pembunuhan, tetapi sudah terbunuh tetapi mau membuat alibi atau skenario alibi yang salah. Nah, tadi dengan Dewan MKD sudah sepakat, saya mau datang kalau ada terlapornya. Sekarang saya datang karena diundang untuk menyatakan bahwa saya tidak akan membicarakan nama orang yang diduga di situ karena itu bukan tindak pidana. Dan penjelasan saya ya sudah jelas di media massa semuanya, tidak lebih dari itu. Lalu rapat selesai. Sementara itu menurut Ketua MKD DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, dalam agenda pemanggilan kepada Menko Polhukam Mahfud MD yang juga Ketua Kompolnas, tidak disebutkan nama anggota DPR yang dipanggil Sambo. Mahkamah Kehormatan Dewan hari ini telah berhasil mendatangi Profesor Mahfud MD untuk berklarifikasi, ya, dan alhamdulillah beliau dengan enjoy, dengan rileks mengklarifikasikannya tentang apakah benar ada keterlibatan anggota DPR dalam masalah Verdi Sambo setelah terjadi pembunuhan. Jadi itu skenario dibuat oleh Sambo. Nah, itu katanya ada kalimat-kalimat itu anggota DPR, tapi tidak ada. Ternyata, jadi tidak ada, dan Pak Mahfud menjelaskan itu. Dan ini membuktikan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan ya tugasnya, ada yang dilaporkan dan ada yang tidak
dilaporkan. Yang tidak laporkan tapi kita tahu di publik menyangkut parlemen, maka kita pun mengambil peran itu. Dan kata dia ada nama-nama dia di dalamnya, tapi tidak berhak dia untuk menyebut namanya karena itu nggak ada kepentingannya buat dia. Begitu. Jadi nggak ada urusannya kata dia. Oke. Ada nama-namanya berarti lebih dari satu atau seperti apa? Enggak, dia nggak nyebut begitu juga. Dia cuma katakan saya tidak berhak untuk menyebutkan karena itu tidak ada kepentingannya dan tidak ada benarnya dia bilang. Cuman katanya gitu. Jadi nggak dia nggak. Tapi MKD akan mendalami. Ya sudah kalau nggak ada apa-apa bagaimana? Clear selesai untuk Pak Mahfud MD clear. Nanti kita sugeng. Ya. Ya case close. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di MNC News Now.